Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, Salam. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersekutu pada Minggu Rogate yang berarti berdoa. Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya yang tertulis di dalam kitab Nabi Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat 7 sampai dengan ayat 14. Saya akan baca dalam Alkitab terjemahan kedua, demikian firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di antara kamu dan oleh para penenungmu. Jangan dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku melawat kamu. Aku akan menepati janjiku yang indah kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Ketika kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ketika kamu mencari aku dengan segenap hati, aku akan berkenan kamu temukan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kuceraiberaikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat asal dari mana aku telah membuang kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, tidak mudah mengalami sebuah perubahan yang sangat drastis dalam kehidupan kita. Apabila kehidupan kita sedemikian begitu megah, apabila kita tiba-tiba jatuh, maka itu akan terasa sangat sakit. Ketika kita berada di atas, dipuja-puja, dan tiba-tiba kita menjadi orang yang sangat dihinakan, itu merupakan sebuah penderitaan yang amat sangat. Ketika kita memiliki harta benda, segala sesuatu kita miliki, dan apapun yang kita inginkan kita bisa rasakan pada saat itu. Tetapi ketika kita tidak mampu melakukan apapun, itu adalah penderitaan yang amat sangat. Gambaran itulah yang kita temukan dalam firman Tuhan ini yang dialami oleh umat Israel. Umat yang tadinya dipuja-puja, yang tadinya sangat dicintai oleh Tuhan, bangsa yang besar, bangsa yang senantiasa Tuhan topang, bangsa yang berdiri di atas kaki mereka sendiri, bangsa yang memiliki kedaulatan. Tetapi tiba-tiba ketika Tuhan membiarkan mereka diluluh lantakkan oleh kerajaan dari bangsa Babel, maka itu adalah penderitaan yang sangat-sangat membuat bangsa itu sangat terpuruk. Bapak Ibu saudara-saudara,
jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab mencatat bahwa pembuangan di Babel itu ada 3 tahapan, ya, yaitu tahapan pertama atau gelombang pertama di mana para golongan cendekiawan, orang-orang yang pintar, napatas maroha, dibawa ke pembuangan di Babel. Termasuk diantaranya adalah Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Lalu yang kedua, gelombang kedua di mana para kaum bangsawan, penghuni istana dibawa ke pembuangan di Babel. Dan yang ketiga, para kaum imam, nabi-nabi dibawa ke pembuangan. Bapak Ibu saudara-saudara, maka kita menemukan bahwa dalam konteks nas kita hari ini adalah pada gelombang kedua, di mana orang-orang pintar, orang-orang cendekiawan dari tengah-tengah bangsa Israel, bahkan para bangsawan diangkut bersama-sama ke Babel, dan lalu kemudian mereka hidup di sana sebagai bangsa jajahan, sebagai bangsa tawanan, sebagai bangsa budak. Maka Tuhan bersuara melalui Nabi Yeremia dalam nas kita hari ini, mengirimkan suratnya untuk meneguhkan kembali umat itu yang berada di pembuangan, supaya mereka bisa menikmati, supaya bisa menjalani apa yang Tuhan telah perbuat bagi mereka, untuk mendisiplinkan mereka, untuk mengembalikan mereka, untuk memulihkan iman mereka kepada Tuhan, untuk memulihkan kesetiaan mereka kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada ungkapan yang berkata, kalau makanan sesuatu makanan itu pahit, jangan terus dimuntahkan. Kalau makanan itu manis, jangan terus ditelan. Ada kalanya makanan yang pahit itu bisa menjadi obat di dalam tubuh kita. Dan makanan yang manis itu kadangkala bisa menjadi racun yang merusak kesehatan dalam tubuh kita. Karena itu dikatakan, jika nasi sudah terlanjur menjadi bubur, jangan sesali dan jangan tangisi bubur itu, tapi buatlah bubur ayam. Jadi kalau sesuatu kenyataan yang pahit, kenyataan yang sangat menyedihkan, jangan tangisi kenyataan itu. Jangan jadikan kenyataan itu menjadi duka yang terus menerus, tetapi bergeraklah. Jadikanlah penderitaan itu, jadikan pergumulan itu menjadi sesuatu yang menjadikan hidupmu lebih berarti. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan ini ingin mengajak bangsa Israel yang tengah berada di pembuangan itu, bangkitlah, ya, move on lah, jangan tangisi keadaanmu, ya, jangan tangisi keadaanmu, tetapi lihatlah bahwa Tuhan bisa menjadikan penderitaan yang kamu sedang alami, penderitaanmu yang amat sangat pahit, rasa sakitmu itu bisa semakin memurnikan engkau dan semakin akan memulihkan engkau menjadi lebih baik daripada keadaan yang semula. Karena memang penderitaan itu, kalau kita membaca nas kita, epistel tadi dan juga nas khotbah ini, ternyata penderitaan itu setidaknya ada 2 jenis. Ada 2 macamnya. Penderitaan yang pertama kita melihat dalam epistel tadi, Kisah Para Rasul 16 itu, bahwa ada penderitaan itu sebagai konsekuensi dari perbuatan baik. Jadi ternyata bahwa tidak semua perbuatan baik yang kita lakukan selalu akan menerima balasan yang baik pula. Ya. Ada kalanya orang Kristen itu, ada kalanya orang percaya itu, ada kalanya anak-anak Tuhan yang dengan giat melakukan yang baik, tetapi sementara
mereka bisa mendapatkan balasan yang tidak baik. Apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas dalam epistel tadi, dalam Kisah Para Rasul 16 itu, mereka mengabarkan kabar baik dari Tuhan. Mereka mengabarkan Injil. Tetapi apa yang mereka terima balasannya? Mereka malah dicambuk, mereka malah disiksa, mereka malah dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi kita lihat bahwa ketika Paulus dan Silas dalam penjara itu, penginjilan mereka menjadi berhasil. Penjaga penjara itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, mau dibaptis dan mau menjadi murid Kristus. Jadi ada kalanya saat kita sedang berada dalam penjara itu, dalam penderitaan itu, justru pada saat itu kita 2 kali bahkan 3 kali lebih produktif dibandingkan kita tidak sedang menderita. Dalam Matius pasal 13 ayat 23, ayat 24 sampai dengan ayat 30, ya. Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan 30, Yesus memberikan sebuah perumpamaan bahwa ketika orang menaburkan benih yang baik, katakanlah benih gandum, manang bonini eme, jangan berharap bahwa yang akan tumbuh hanya gandum saja, hanya padi saja. Molotasuan eme, jangan hirim hanya eme yang tumbuh. Di sana akan tumbuh juga ilalang, ada tumbuh juga gulmanya. Siapakah yang menaburkan itu? Apakah seorang yang menaburkan benih gandum dan serta-merta menaburkan benih ilalang? Tentu tidak. Tidak ada orang yang menaburkan benih cabai dan lalu menaburkan juga benih gulma. Tetapi dia akan menaburkan benih saja dan berharap hanya benih atau hanya buah cabai yang tumbuh. Kenyataannya, faktanya bahwa tidak hanya gandum yang tumbuh, tidak hanya cabai yang tumbuh. Di sana ada ilalang, di sana ada gulma. Siapakah yang menaburkan itu? Firman Tuhan dalam Matius 13 itu berkata bahwa ada pihak lain, ya, ada orang lain, ada iblis juga yang menaburkan benih-benih yang tidak baik, benih kegelapan, benih yang jahat, ketika orang-orang baik menaburkan kebaikan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus mengatakan ada kalanya gandum itu, ya, gandum itu akan merasa terhimpit karena ilalang itu, karena gulma itu. Tetapi ingatlah bahwa pada waktunya menghasilkan buah, maka akan dipisahkan antara ilalang dengan gandum. Maka demikian juga penderitaan setiap orang yang benar, setiap anak-anak Tuhan, bahwa sekalipun terasa hidup kita terhimpit, tetapi nantikan ada masanya di mana Tuhan akan memisahkan kebaikan dengan kejahatan. Karena itu jangan pernah jemu-jemu berbuat baik sekalipun tantangannya berat. Karena apa? Tuhan justru bisa memberkati kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati perbuatan kita 2 kali bahkan 3 kali lebih banyak dibandingkan tatkala kita melakukan yang baik tanpa tantangan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara adalah penderitaan sebagai buah dari kesalahan. Penderitaan atau pergumulan sebagai akibat dari kesalahan yang kita perbuat. Dan ini yang menjadi pembelajaran bagi umat Israel. Mereka terbuang ke Babel justru karena perbuatan mereka yang memberontak kepada Tuhan. Mereka tidak melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Mereka tidak mau mengikuti apa yang Tuhan tunjukkan. Mereka menyimpang dari jalan, dari koridor, dari rel yang Tuhan telah tentukan kepada mereka. Tuhan katakan, kamu berjalan dari rel ini supaya kamu sampai tiba di sana dengan selamat. Tetapi mereka memilih justru rel yang berbeda.
Justru rel yang lain, justru jalan yang lain dari apa yang Tuhan tunjukkan. Maka konsekuensinya mereka harus menanggung akibat dari pilihan mereka yang salah itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, luar biasanya cinta Tuhan kepada umat Israel. Tuhan menghukum mereka, tidak pernah menghukum mereka hanya dengan penghukuman semata. Tetapi ketika Tuhan menghukum umat itu, Tuhan juga menaruh kasihnya dalam hukuman itu. Dakia sahalak na tua manang sahalak na toras, menghukum anaknya karena kebencian. Ya, saya yakin begitu. Tidak seorang pun orang tua, ayah atau ibu yang menghukum anaknya didorong oleh rasa kebencian, rasa dendam terhadap anaknya. Maka dikatakan seperti kasih sayang seorang bapak kepada anak-anaknya, demikianlah kasih sayang Allah kepada kita. Maka jika seorang ayah, ibu, manusia di dunia ini tidak pernah menghukum anaknya dengan kebencian, dengan dendam, maka apalagilah Tuhan tidak pernah menghukum umat itu dengan kebenciannya, dengan dendamnya. Tetapi Tuhan menghukum bangsa itu dengan maksud supaya bangsa itu semakin murni, ya, semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita membaca Meliaki pasal 3 ayat 3, digambarkan bahwa Tuhan itu seperti seorang ahli pemurni emas, ya. Emas yang ditambang dari tanah itu katanya hanya mungkin 50% atau 60% atau 70%. Karena itu emas yang belum murni ini harus dileburkan lebih dahulu, dimasak lebih dahulu, dipanaskan lebih dahulu dalam wadah dengan tingkat kepanasan 1100 derajat Celcius paling rendah. Itu artinya 11 kali lebih panas daripada air mendidih. Sebegitu panasnya. Dan lalu kemudian emas yang tidak murni tadi akan lebur, dan dengan serta-merta akan terpisah mana emas yang murni dan mana kotorannya, mana residunya. Bahkan dikatakan perak sekalipun itu sebenarnya sisa atau sampah dari emas yang murni. Bahkan perak yang menurut kita sudah berharga itu pun harus dipisahkan, harus dikeluarkan dari emas supaya kita mendapatkan emas yang murni. Barulah setelah emas itu murni, setelah emas itu dileburkan, ketika orang yang memurnikan emas itu bisa melihat bayangannya pada emas itu, maka itulah tandanya emas itu sudah murni, artinya sudah berkilau, sehingga orang bisa melihat wajahnya di emas itu. Jadi katanya kalau kita ingin membuktikan bahwa emas yang kita pakai itu emas murni, cobalah berkaca kepada emas itu. Kalau kita bisa melihat bayangan kita di emas itu, berarti emas itu sudah murni. Akenang coba para isohamujo cincin emas nanilehon ya mate murni manang nadang. Mulai berek kamudo buhin di tetangga di sini, berarti itu belum murni. Ya, harus kita melihat wajah kita di situ. Nah, begitulah gambaran Tuhan memurnikan kita, bahwa kita dinyatakan telah murni apabila Tuhan melihat wajahnya pada kehidupan kita. Karena itu dalam Filipi 2 ayat 5 itu dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, ya. Kalau dalam terjemahan bahasa aslinya dikatakan, hendaklah pikiran dan perasaan yang ada di dalam kamu, di dalam hidupmu, sama seperti pikiran dan perasaan yang juga Yesus miliki. Jadi kemurnian kita akan terlihat apabila wajah Tuhan telah terlihat pada kehidupan kita. Maka itulah tujuan Allah memurnikan bangsa itu, membuang mereka, menghukum mereka, supaya Tuhan bisa melihat wajahnya
di wajah bangsa Israel. Bapak Ibu saudara-saudara, karena itu Nabi Yeremia menyampaikan firman Tuhan ini supaya mereka menjadi berkat di negeri, di tempat di mana mereka terbuang. Ya. Kalau kita membaca ayat 7 tadi, usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau aku buang, dan berdoalah bagi kota itu, sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu pula. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, artinya bahwa dengan cara apapun, ya, dengan bagaimanapun Tuhan menempatkan kita dimanapun kita berada, Tuhan menaruh juga maksudnya, rancangannya bagi kehidupan kita, supaya kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Bapak Ibu saudara-saudara, saya tidak tahu bagaimana caranya kita, dengan apa atau bagaimana kehidupan kita, sehingga kita sampai di Ciputat ini, sampai di Tangerang Selatan ini, sampai di Banten ini. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, dimanapun kita, bagaimanapun caranya, karena alasan apapun Tuhan menempatkan kita, dimanapun Tuhan menempatkan kita, di situ Tuhan mau katakan, jadilah berkat. Ya. Baik kepada anak-anak yang masih sekolah, yang sudah bekerja, amang-inang dalam usaha, baik sebagai pejabat, baik sebagai apapun kita. Bagaimanapun caranya, karena alasan apapun kita ada di tempat itu, Tuhan mau katakan supaya kita menjadi berkatnya, menyatakan kemuliaan Tuhan juga di sana. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu Rogate, yang berarti berdoa. Rogate itu berasal dari kata rogation atau rogatum, artinya meminta, memohon atau membujuk Tuhan. Karena itu dalam minggu Rogate ini terkait dengan doa, setidaknya ada pertanyaan 3 yang perlu kita renungkan. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudara, apakah kita masih tetap berdoa? Masihkah kita berdoa kepada Tuhan? Karena apa? Berdoa yang dimaksudkan di sini kalau kita membaca ayatnya yang ke-13, ayat ke-12, ke-13, ayat ke-14, ya, dikatakan di sana, ketika kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku mendengarkan kamu. Ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ketika kamu mencari aku dengan segenap hati. Jadi kata kuncinya adalah dengan segenap hati. Cobalah kita periksa dulu, kita berefleksi dulu. Bagaimana doa-doa yang kita sampaikan selama ini dalam doa kita. Apakah itu sepenuh hati atau sekedar sebagai kebiasaan semata, sebagai ritus semata. Ini buktinya Bapak Ibu saudara-saudara, maaf bukan kepada kita menginang, masih banyak orang Kristen bahkan yang sudah dewasa, bahkan yang sudah orang tua pun masih sulit berdoa. Karena itu pertanyaannya, apakah benar kita ini masih berdoa atau belum? Atau tidak? Atau itu hanya semata kebiasaan semata? Seperti ya hanya sebagai pengulangan, sebagai mantra saja. Jadi kita tidak berdoa dari dalam hati. Yang kedua, pertanyaan yang terkait dengan doa kita ini, ya, masih apakah yang kita minta dalam doa kita? Ya, apakah yang kita minta dalam doa kita? Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, doa orang Kristen itu harus naik kelas. Coba kita perhatikan ketika anak-anak meminta, selalu yang dia minta untuknya, dan untuknya. Jadi pertanda kedewasaan orang Kristen dalam hal berdoa, dalam doanya sudah memiliki kepedulian. Ada asiniroha, ada kasih di situ, ada damai di situ. Karena itu dalam setiap doanya dia harus peduli dengan orang lain, mendoakan orang lain. Pertanyaannya, masihkah jemaat HKBP Ciputat mendoakan pendetanya atau bu? Itangnya kok kamu, ya ditanya kok kamu au? Itangnya kok kamu do? Mau lihat, mak puji Tuhan. Ya.
Yang kadang-kala memang dalam berdoa itu kita memikirkan diri kita. Semua permintaan kita hanya untuk kita. Molo halak batak madokon tangi yang nama korus. Hanya untuk diri kita. Firman Tuhan ini mengajak kita, jangan hanya doakan dirimu sendiri. Doakan kotamu, doakan negerimu, doakan bangsamu, doakan tetanggamu, doakan siapapun. Bahkan yang membenci kamu, karena mereka bisa menjadi jalan tangan Tuhan untuk memberkati kamu dan memberikan kesejahteraan kepadamu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah kita masih percaya dengan doa kita? Ya. Porsia do pehamu ditanyangmu, masihkah kita percaya dengan doa kita? Itu akan terlihat dari sukacita kita. Apapun pergumulan kita, usaha kita tidak berhasil, penyakit kita tidak sembuh, anak kita mungkin tidak seperti yang kita harapkan, belum dapat jodohnya, atau keluarga belum dapat anak dan lain sebagainya, itu akan terlihat bahwa dia masih yakin dengan doanya. Ada optimisme di situ, ada pengharapan di situ. Karena apa? Doa itu bukan hanya permintaan, tetapi memulihkan jiwa kita juga. Ya. Doa kita itu bukan hanya permintaan, tetapi doa itu akan memulihkan kita. Karena apa? Dalam doa itu kita dipertemukan antara keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Doa itu tidak semata-mata permintaan, tetapi doa itu menjembatani antara kehendak Tuhan dengan keinginan kita. Tuhan, ini keinginan saya. Lalu Tuhan jawab, saya benarkan sedikit, bukan ini tetapi itu. Lalu yang jadi kehendak Tuhan, dan pasti itu yang terbaik. Karena itu dikatakan dalam ayat 11 tadi itu, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Kalau dalam terjemahan lama dikatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku. Ya, rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh pengharapan. Kalau kita sudah yakin dengan ini, bahwa rancangan Tuhan rancangan yang terbaik, rancangan damai sejahtera, memberikan kepada kita masa depan yang penuh pengharapan. Jika sudah demikian, apa yang perlu kita khawatirkan? Sekalipun perjalanannya harus melewati jalan yang berliku, harus menanjak dan menurun, ya, si patah rahis, tetapi ada janji di situ. Asal engkau setia, akan engkau menjalaninya dengan iman, engkau akan menemukan kesejahteraan pada ujungnya, engkau akan menemukan berkat di ujungnya, engkau akan menemukan sukacita di ujungnya. Dan itu yang kita temukan dalam apa yang Tuhan Yesus telah lakukan bagi kita. Karena memang mahkota itu tidak murah, mahkota itu tidak gampang. Ada mahkota duri di situ, ada salib di situ, tetapi pada akhirnya membuahkan sukacita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam Minggu Rogate ini, marilah kita belajar berdoa untuk menyesuaikan keinginan kita, harapan kita, permintaan kita dengan kehendak Tuhan. Karena itu biarlah kehendak Tuhan yang jadi pada kehidupan kita, karena itu pasti yang terbaik. Ingat janji Tuhan, rancangan Tuhan kepada kita. Setiap saat Tuhan pikirkan itu. Setiap saat Tuhan mengingat kita dan merancang kebaikan bagi kita, merancang damai sejahtera kepada kita, dan di ujung perjalanan kita ada damai sejahtera asalkan kita setia dan percaya pada firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang boleh meneguhkan dan menguatkan kami kembali bahwa ada banyak kenyataan realitas dalam kehidupan kami. Kadangkala kenyataan itu kenyataan yang pahit, realitas yang sulit kami terima. Karena itu sangat menyakitkan. Karena itu sangat membuat kami bergumul, membuat kami berduka, membuat kami lemah. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami, mengawal perjalanan kehidupan kami, sehingga apabila kami menjalani jalan yang berliku, jalan yang terjal, Tuhan bersama-sama dengan kami dan selalu memberikan kepada kami damai sejahtera-Mu,
pemulihan-Mu, berkat-Mu, sukacita-Mu. Sebab rancangan-rancangan yang Tuhan pikirkan mengenai kami adalah rancangan damai sejahtera. Kami percaya Tuhan. Karena itu dalam Minggu Rogate ini kami kembali diingatkan untuk sungguh-sungguh menghidupi doa kami. Supaya kami percaya dengan doa kami. Supaya kami mengimani doa kami. Bahwa dalam doa kami, biarlah keputusan Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ajarlah kami Tuhan untuk mampu menjalani apa yang menjadi kehendak dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Itu akan memulihkan kami, itu akan menguatkan kami menjalani kehidupan kami dengan senantiasa setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah seluruh permohonan kami, doa-doa kami yang kami sampaikan kepada Tuhan, biarlah berkenan kepada Tuhan. Bapa, berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan, anak-anak, dewasa, bahkan orang tua. Segala yang kami harapkan, yang kami doakan selama ini, Tuhan tahu yang terbaik bagi kami. Tuhan, kami serahkan seluruh usaha, pekerjaan, bahkan anak-anak kami Tuhan, yang akan melanjutkan pendidikannya. Anak-anak-Mu, jemaat HKBP Ciputat ini, semakin Tuhan berkati mereka, sehingga nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, seraya kita menyerahkan persembahan kita.